Halo, Assalamualaikum. Teman-teman kelompok B Sabar yang soleh dan soleha. Bertemu lagi nih dengan Bu Ima di video pembelajaran minggu ini ya. Untuk tema minggu ini adalah tema tanaman ciptaan Allah. Subtema tanaman hias. Subtemanya adalah melati. Untuk kegiatan di hari Senin 9 November 2020, yang pertama adalah menyebutkan tanaman hias ciptaan Allah. Yang kedua, mencium aroma bunga melati. Yang ketiga, melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dan yang keempat adalah mendengarkan informasi tentang manfaat bunga melati. Ada bunga mawar, anggrek, matahari, melati, tulip. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Bu Ima. Nah, untuk minggu depan tema kelompok B Sabar adalah tanaman ciptaan Allah. Subtemanya adalah tanaman hias. Subtemanya adalah Tara, Bu Ima punya bunga melati. Nah, untuk kegiatannya adalah kita mau mencium aroma bunga melati. Kita cium ya teman-teman ya. Subhanallah, wangi sekali nih teman-teman. Aroma bunga melatinya. Nah, ini adalah tanaman ciptaan Allah, bunga melati yang sangat cantik. Nanti teman-teman boleh mencoba ya, mencium aroma bunga melati. Dalam sholat juga ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Kesebelas, membaca salawat Nabi. Kedua-belas, memberi salam. Ketiga-belas, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga.
Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ke-10, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Bu Ima. Nah, untuk minggu depan tema kelompok B Sahabat adalah tanaman ciptaan Allah. Subtemanya adalah tanaman hias. Subtemanya adalah Tara, Bu Ima punya bunga melati. Nah, untuk kegiatannya adalah kita mau mencium aroma bunga melati. Kita cium ya teman-teman ya. Subhanallah, wangi sekali nih teman-teman aroma bunga melatinya. Nah, ini adalah tanaman ciptaan Allah, bunga melati yang sangat cantik. Nanti teman-teman boleh mencoba ya,
mencium aroma bunga melati. Dalam sholat juga ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca salawat Nabi. Ke-12, memberi salam. Ke-13, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah. Dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ke-10, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Manfaat dari bunga melati adalah yang pertama mengobati sesak nafas. Yang kedua, mengobati sakit mata seperti iritasi. Yang ketiga, dapat menurunkan berat badan. Yang keempat, mencegah kolesterol. Yang kelima, mengobati radang usus. Yang keenam, mencegah kanker. Yang ketujuh, membuat rambut menjadi kuat. Yang kedelapan, mengobati demam berdarah. Yang kesembilan, menyeimbangkan gula darah dalam tubuh manusia. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah mencegah penuaan. Untuk kegiatan di hari Selasa 10 November 2020, yang pertama adalah menghitung jumlah tanaman yang ada di rumah. Yang kedua, menyebutkan manfaat bunga melati. Yang ketiga, melipat kertas origami menjadi bentuk bunga. Dan yang keempat adalah melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Bu Ima. Bu Ima akan memberikan contoh yaitu menghitung jumlah tanaman yang ada di rumah. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman yang ada di rumah Bu Ima ya teman-teman. Yuk kita mulai berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanaman yang ada di rumah Bu Ima. Ada 8 teman-teman. Kalau di rumah teman-teman ada berapa ya? Hai teman-teman, ketemu lagi sama Bu Ima. Nah, kegiatan selanjutnya adalah Bu Ima akan menyebutkan manfaat bunga melati. Contohnya adalah dapat menurunkan berat badan, dapat mencegah kolesterol, dapat mencegah kanker, dapat mengobati mata seperti iritasi, bisa mengobati sesak napas. Nah, itu adalah salah satu contohnya teman-teman. Nanti teman-teman boleh menyebutkan lebih dari Bu Guru sebutkan. Selamat mencoba ya teman-teman. Untuk kegiatan di hari Selasa adalah melipat kertas origami menjadi bentuk bunga. Yuk kita mulai melipat yuk teman-teman ya. Kita lipat terlebih dahulu. Nah, depan, belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Atau bisa dibilang dengan bolak-balik. Tuh, sampai habis ya teman-teman ya bolak-baliknya. Tuh, melipatnya sampai habis, sampai selesai. Nah, selesai dah. Nah, setelah selesai seperti ini, nanti teman-teman boleh dilipat menjadi 2 bagian.
Lalu gunting ya teman-teman ya. Kita gunting menjadi 2 bagian. Setelah itu dilipat kembali. Jadiin satu, kita kertas. Nah, seperti ini. Kita lem sampai selesai. Nanti teman-teman lipat lagi ya sampai seperti ini nih teman-teman, nanti kalau yang sudah jadi. Nanti setelah dilipat semuanya, kita lipat, kita butuh 4 ya. Kita butuh 4 lipatan kertas yang kecil, kita jadikan satu. Lipat lagi, dilem lagi lipatannya, kita tempel, lem lagi. Ujungnya sebelah sini kita jadikan satu, tapi kita lem terlebih dahulu. Nah, baru kita. Nah, jadi deh seperti ini, tapi kita bikin seperti ini sampai nah, kita bikin lipatan seperti bunga ini sebanyak jumlahnya 6 ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman kita mau bikin kelopak bentuknya lingkaran. Tapi teman-teman di dalamnya kita tulis hurufnya dengan kata melati. Nah, kita susun ya teman-teman, tapi boleh kita gunakan lem untuk menempelnya. Teman-teman, seperti ini teman-teman contohnya. Melati, M-E-L-A-T-I, melati. Selamat mencoba. Untuk kegiatan di hari Rabu 11 November 2020, yang pertama adalah melaksanakan sholat asyar 4 rakaat. Yang kedua, menuliskan nama-nama tanaman hias. Dan yang ketiga adalah menanam tanaman hias yang ada di rumah. Dalam sholat juga ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca salawat Nabi. Ke-12, memberi salam. Ke-13, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud.
Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah. Diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku,
membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ke-10, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Bu Ima. Bu Ima akan menuliskan nama-nama tanaman hias
hias nih. Tapi sebelum menuliskan yuk kita sebutin tanaman hias itu ada bunga mawar, bunga melati, bunga tulip, bunga matahari, dan ada banyak bunga. Yuk kita tulis sekarang yuk teman-teman yuk. Nama-nama tanaman hias. Yang pertama ada melati. M-E-L-A-T-I, melati. Yang kedua ada mawar. M-A-W-A-R. Yang ketiga ada Kamboja. K-A-M-B-O-J-A. Yang keempat ada matahari. Bunga matahari ya teman-teman. M-A-T-A-H-A-R-I. Yang kelima kira-kira ada apa yuk teman-teman? Ya, ada tulip. T-U-L-I-P. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman hias teman-teman. Nanti teman-teman boleh menuliskan nama-nama tanaman hias lebih dari yang Bu Guru tulis. Kegiatan selanjutnya yaitu menanam tanaman yang ada di rumah. Nah, Bu Ima sudah menyiapkan potnya. Medianya sudah ada tanah, udah ada sekam bakar, sudah Bu Ima campur. Lalu Bu Ima punya tanaman lidah buaya ya. Nah, Bu Ima kan coba diambil dulu tanahnya secukupnya. Untuk kita tanam. Kita padetin dulu ya teman-teman ya. Nah, boleh pakai tangan ya teman-teman ya. Ini teman-teman. Menanam tanaman lidah buaya. Oke. Nanti tanamannya jangan lupa disiram ya. Untuk kegiatan di hari Kamis 12 November 2020, yang pertama adalah gerak dan lagu Lihat Kebunku. Yang kedua, melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat. Dan yang ketiga adalah menghubungkan gambar dengan tulisannya, tanaman hias. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Bu Ima, Bu Veda, dan Bu Rina. Nah, Bu Ima, Bu Veda, dan Bu Rina akan menentukan atau mencontohkan gerak dan lagu, yaitu dengan berjudul Lihat Kebunku. Ikutin Bu Guru yuk teman-teman. Tapi sebelum mulai kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mencoba teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.
Dalam sholat juga ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca salawat Nabi. Ke-12, memberi salam. Ke-13, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah. Diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ke-10, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Kegiatan di hari Kamis yaitu menghubungkan gambar dengan tulisannya. Bu Ima punya contohnya. Di sini ada bunga mawar, melati, kamboja, matahari, dan aglonema atau banyak yang disebut dengan Sri Rizki. Yuk kita hubungkan ya teman-teman ya. Bunga mawar. Nah, bunga mawar ini tulisannya. Kita tarik garis. Nah, di sini ada bunga melati. Kita tarik garis dengan tulisannya. Ini adalah bunga kamboja. Nah, yang berikutnya adalah bunga matahari. Ini adalah aglonema atau yang disebut dengan banyak orang adalah bunga Sri Rizki ya. Oke, nah seperti ini teman-teman contohnya. Mudah kan? Selamat mencoba ya. Untuk kegiatan di hari Jumat 13 November 2020, yang pertama adalah melafazkan surat Al-Kafirun. Yang kedua, melafazkan doa keluar kamar mandi. Yang ketiga, melafazkan hadis kebersihan. Dan yang keempat adalah Asmaul Husna 1-4. Assalamualaikum anak-anak yang solih dan solihah. Yuk kita lanjutkan belajar menghafal surat-surat pendek. Hari ini kita akan belajar menghafal surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Yuk kita mulai. Ikuti nada Bu Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya kita akan ulang bacaan per ayat ya. Ayat 1 3 kali. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun.
Ayat 2 3 kali. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Kita ulang ayat 1 dan ayat 2. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Kita lanjut ayat 3 kali. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat 4 3 kali. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Diulang ayat 1 sampai 4. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Kita lanjut ayat 5 3 kali. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat 6 3 kali. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kita ulang dari ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Itulah anak-anak belajar kita hari ini. Selamat belajar bersama dengan ayah dan bunda di rumah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa keluar WC atau kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Kita ulangi lagi ya. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesakitan daripadaku dan memberikan kesehatan. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim lainnya. Ar-Rahman, maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang.
Al-Malik, Maha merajai. Al-Quddus, Maha suci. As-Salam, Maha menyelamatkan. Al-Mu'min, Maha memelihara keamanan. Al-Muhaimin, Maha memelihara. Al-Aziz, Maha menjaga. Al-Jabbar, Maha perkasa. Al-Mutakabbir, Maha megah. Al-Khaliq, Maha pencipta. Al-Bari, Maha pembuat. Al-Musawwir, Maha pembentuk. Al-Ghaffar, Maha pengampun. Al-Qahar, Maha pemaksa. Alhamdulillah. Demikian video pembelajaran untuk minggu ini ya teman-temanku. Kelompok B sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.